Kenapa Mbak terlambat? Kok jam segini baru datang? Ya soalnya kalau malam saya tuh susah tidur Bu, jadi kalau bangun ya kesiangan. Makanya saya kalau berangkat ke sekolah tuh terlambat, sering terlambat. Ngapain kalian? Sini sini. Gak usah ngumpet. Sini. Kenapa harus kayak petak umpet gitu? Aku cukup. Ya emang harus dihukum kan telat. Jujur. Baris. Bajunya dimasukin. Kenapa terlambat Mas? Bangunnya siangan. Bangunnya kesiangan. Mas malam nggak tidur? Malam kerjakan tugas. Kerjakan tugas? Terus kemarin-kemarin kemana? Kemarin lupa. 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 Terus kok tadi malam bisa ingat? Ya, baru ingat aja. Terus masa yang satunya? Jalan Bu. Kesiangan juga. Ini kompak ya? Satu alamat? Enggak Terus Bu. beda-beda? Ini bisa barengan? Gimana tadi? Hah? Waktu di parkiran gak janjian? Siapa tadi yang telat ya? Anak ini. Selamat pagi Mas. Mau kemana Mas? Masuk kelas Bu. Mau masuk kelas ya? Jam berapa ini? Tahu nggak? Bawa jam nggak? Mau lihat jam? Jam berapa? Jam 8. SMA sini masuknya jam berapa Mas? Oh, jam 7. Berarti telat nggak? Telat ya? Kenapa kok bisa telat? Oh kesiangan bangunnya. Ini celananya kemana yang biasanya? Sobek? Kok bisa sobek? Kemarin kantor. Ke kantong? Kantor. Oh, segera dibenerin ya. Tapi kok ini rambutnya, kenapa ini? Baru model, mau ikutin model. Mau belajar apa mau jadi modeling Mas? Mau belajar, benar. Terus kenapa itu kok bisa telat? Nama kamu siapa sih? Kelas berapa itu? Kelas 11 ya? 11 tes ya? Oh ini kemarin 2 hari gak masuk kemana? Oh kesiangan juga. Tapi ini baru ada ini ya? Baru ada biar masuk gitu. Kok kemarin gak ada? Enggak. Ikut saya ke ruang BK dulu yuk. Yuk. Oh ini mana? Banyak ya ternyata. Halo, selamat pagi, Bu. Mohon maaf, untuk yang grup PK tadi ini jenengan nggih? Masih di depan? Saya butuh beberapa data, Bu. Nggih. Oke, saya ke depan sekarang. Nggih, terima kasih. Ya, mari, Terima silakan. kasih Bu. Iya. Duduk, Mas. Iya. Gimana, Mas? Tadi Dengan siapa? ya, tadi dari teman OSIS katanya saya suruh ke ruang BK gitu. Iya. Enggak ya. Namanya siapa, Mas? Putra. Nah, oh iya, oke. Jadi, senang ya? Jadi gini Mas, jenengan kan di sini bisa dilihat dulu ya ini datanya. Jenengan bener ya semester 1 kemarin banyak telatnya ya? Iya. Benar. Enggak, saya nggak mau marahin tenang aja. Jadi bisa dilihat dulu ini datanya. Bener ya, telatnya sekian. Ini absen kamu, nama kamu kan? Iya. Kelas kamu di sini. Iya, benar. Nih telatnya. Oh iya. Iya banyak ya. Iya lumayan. Nah, jadi gini,
Saya kan selaku guru BK di sini itu punya program namanya konseling. Konseling itu untuk mengentaskan masalah apabila ada masalah. Kira-kira Mas Putra telatnya ada masalah nggak sebenarnya? Ada. Ada. Kalau mau ikut konseling, tapi di sini saya mau ngajaknya konseling kelompok. Jadi nanti Mas Putra sama teman-teman yang lain itu ada beberapa nanti. Kalau berkenan mau ikut konseling kelompok untuk mengentaskan masalahnya Mas Putra ataupun teman-teman nanti. Oh iya, ya nggak apa-apa. Kalau misal itu bisa menyelesaikan masalah saya. Insya Allah bisa. Mau? Boleh Bu. Oke, saya boleh minta nomornya Mas Putra? Oh iya. Oke, berapa Mas? 081 Iya, 156 iya. 123 999. Ini ya? Oh iya. Oke, nanti untuk waktu dan tempatnya saya infokan di grup nggih. Tapi ini nggak bawa HP kan? Enggak. Oke, bisa kembali ke kelas. Makasih Bu. Iya, makasih ya Mas Putra. Iya. Iya. Oh, Mbak Asri. Masuk, Mbak. Mari, sama teman-teman ya? Iya itu. Iya, duduk. Mari Mas. Makasih, Silakan. Bu. Iya, duduk. Dinyamanin ya. Saya buka. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Sudah siap seperti apa yang kita obrolkan di grup chat ya semalam. Sudah siap hari ini untuk melakukan? Insya Allah siap Bu. Siap melakukan apa? Konseling Konseling kelompok. Nah, sebelum kita melakukan konseling kelompok, kita berdoa dulu dan sebelum berdoa kita baca basmalah bersama-sama. Sebelumnya, di sini ada yang menjadi ketua kelas di kelas masing-masing. Saya Bu. Oh iya, semuanya yang lainnya? Anggota. Anggota juga Mas? Saya wakil. Oh, oke ketua kelas. Oke, nanti dipimpin oleh Mas Putra ya. Doanya kita baca basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya, baik. Sebelumnya biar semangat ya. Kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman bilangnya pagi gitu ya. Biar semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Iya. Masih semangat banget. Tadi sarapan apa Mas Riki? Roti. Kenapa nggak sarapan nasi? Enggak ada. Oh, nggak ada. Di rumah nggak ada. Oh gitu. Oke, seperti apa yang kita bahas di grup WA ya kemarin, kita hari ini akan melakukan konseling kelompok. Ya, akan melakukan konseling kelompok. Sebelumnya ada yang sudah pernah mengetahui apa itu konseling? Sudah pernah konseling mungkin? Belum. Oke. Nah, konseling itu saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya teman-teman itu sebagai siswa diwadahi itu ada namanya BK atau bimbingan konseling. Nah, jadi jangan mungkin teman-teman mikirnya BK, aduh polisi sekolah gitu ya. Enggak, BK itu adalah sahabat teman-teman. Jadi Bu Mama di sini juga sahabat teman-teman, kita bestie gitu ya. Kalau bahasa orang sekarang kita bestie gitu. Nah, teman-teman boleh nanti ketika ada masalah gitu untuk cari solusi. Saya kok bingung ya, mau cari solusi di mana ya? Mau cerita takut dibeberin ya, apa gimana gitu. Datang ke ruang BK, Pak, Bu, saya mau konseling. Nah, sebenarnya apa itu konseling, Bu? Gitu ya mungkin ya. Nah, konseling itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Tapi di sini ada yang pasti ada dua pihak. Yang pertama ada namanya konselor atau saya sebagai guru BK dan juga konseli atau bahasa luarnya klien lah. Kalau orang teman-teman klien tahu lah ya. Tahu ya. Nah, klien itu atau konseli itu biasa dari siswa gitu ya. Nah, tapi dalam konseling itu ada dua jenis, ada konseling individu dan juga konseling kelompok. Kalau konseling individu namanya juga individu, berarti berhadapan. Contoh saya sama Mas Fajar, saya sama Mas Putra, atau sama yang lain, gitu konseling individu sendiri-sendiri. Tapi kalau dalam seperti ini, berarti kita sedang melaksanakan konseling kelompok, bener nggak sih? Kita sedang melaksanakan konseling kelompok. Nah, Bu, terus gimana kan masalah kita beda-beda gitu ya. Nah, itu tujuannya sebenarnya konseling itu untuk mengentaskan masalah dari salah satu ataupun bahkan semua di kelompok ini nanti. Caranya gimana, Bu?
Bu, mungkin seperti itu ya. Nah caranya kita nanti secara bergantian. Pertama nanti secara bergantian mengungkapkan masalahnya sendiri. Masalah saya seperti ini, masalah saya seperti ini gitu ya. Nah nanti yang kedua itu kita menetapkan dulu masalah siapa yang akan dibahas untuk yang pertama. Mungkin contoh nanti masalah Mas Putra dulu nih karena berat mungkin ya contoh, atau masalah Mbak Asri dulu atau masalah siapa gitu. Kita tetapkan di situ. Nah nanti yang lainnya ketika masalahnya Mbak Asri contoh yang dibahas ya masalah Mbak Asri, dan nanti Mas Fajar, Mas Riki, Mas Putra, Mas Wahyu bisa memberikan solusi kepada Mbak Asri. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu atau sudah cukup paham? Sudah. Ini kenapa nih kok kayak tegang-tegang gitu ya? Kenapa coba Mbak Asri, kenapa masih tegang gitu, kenapa Mbak Asri? Kayak kalau saya kan sebelumnya belum pernah melakukan konseling kelompok ya Bu. Jadi masih kayak agak ragu gitu sih. Ragu, Iya. mungkin salah satu alasan ragu yang paling umum dalam konseling itu takut dibeberin. Iya. Iya, teman-teman juga merasakan seperti itu? Iya. Nah, sebenarnya teman-teman di sini nanti ada namanya asas konseling kelompok. Banyak ya asasnya. Ada asas keterbukaan. Itu gimana Bu? Jadi kita harus terbuka. Kita sebagai yang ada di sini semuanya terbuka. Anggap di sini itu keluarga yang ngobrol kayak bestie banget lah ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tapi tidak mengandung unsur sara ataupun intim yang terlalu intim lah ya. Jadi apa yang mau diungkapkan teman-teman silakan diungkapkan, tidak perlu takut karena namanya di sini ada namanya asas kerahasiaan. Apa itu Bu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan itu adalah asas yang menjamin bahwa apapun yang dikatakan di sini ya tetap di sini, tidak dikatakan di luar. Setelah ini nanti kita akan bersumpah mengucapkan ikrar bersama-sama untuk menjaga rahasia dari satu sama lainnya. Bagaimana, sudah siap? Siap. Oke, setelah ini ikuti kata-kata saya nggih? Iya. Saya berjanji Saya berjanji akan menjaga rahasia akan menjaga rahasia dari segala perkataan dari segala perkataan yang dikatakan oleh teman-teman saya yang dikatakan oleh teman-teman saya yang berada dalam ruangan ini. yang berada dalam ruangan ini. Dan saya berjanji Dan saya berjanji tidak akan membeberkan tidak akan membeberkan sepatah kata apapun sepatah kata apapun di luar ruangan ini di luar ruangan ini demi menjaga kerahasiaan bersama. kerahasiaan bersama. Oke, jadi teman-teman sudah mengikrarkan janji, mengikrarkan sumpah ya, sudah berjanji. Dan ini lebih dari 4 ya, jadi disaksikan juga, kanan kiri juga ada malaikat ya kan. Jadi tidak boleh berbohong. Ya, tidak perlu takut juga untuk keterbukaannya. Asal keterbukaan tidak perlu takut ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin kita akan melaksanakan kontrak waktu dulu ya. Mau berapa teman-teman? Jam pelajaran saja. Baik, ini sudah jam jam 9.52, jam 10 lah ya, jam 10 nanti selesai jam 10.45 ya. Seperti itu? Ya? Oke. Baik, kita sudah mengikrarkan ya, sudah berjanji. Jadi nanti untuk teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu merasa risau ketika kita mau mengeluarkan unek-unek kita ya di sini, tidak perlu risau ya. Oke, setelah ini kita biar agak fresh, ini kok kayaknya tegang-tegang gitu ya. Biar agak fresh, setelah ini kita perkenalan, tapi disambil games ya, seperti yang biasa di aula. Oke, jadi nanti saya akan dimulai dari saya akan memperkenalkan diri dan menyebutkan di kanannya nanti yang sudah memperkenalkan diri, seperti itu yang biasanya ya. Udah paham? Oke, perkenalkan, nama saya Papa Fernanda dan di sebelah kiri saya Nama saya Wahid Nugroho, di sebelah kanan saya Bu Papa dan sebelah kiri saya. Nama saya Putra Prahyadi, di kanan saya ada Mas Wahyu Nugroho dan Papa, di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Mas Edward Mojo. Di sebelah kanan saya ada Mas Putra Prahyadi, Mas Wahyu Nugroho dan Bu Papa Fernanda. Di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Srita Kanistu, di sebelah kanan saya Fajar, di sebelah kanannya Mas Putra, Mas Wahyu dan Bu Papa, sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Regi Wiransa. Sebelah kanan saya Pak Asri, Mas Fajar, Mas Putra, Mas Wahyu, dan Papa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, saya mau tanya dulu nih, siapa yang paling hebat di antara kita? Seriki. Mas Riki? Benar. Kenapa coba?
bisa menghafal semua nama teman-temannya. Oke, benar. Tepuk tangan dulu dong. Terus saya mau nanya dulu nih sama Mas Putra nih kayaknya. Mas Putra, Ya. 3 orang di kanan jenengan siapa? Mas Riki. Mas Riki. Mas Wahyu, Ya Bu. 4 orang di kiri jenengan. Mas Riki. Mas Riki juga. Saya lupa ya. Iya. Oke, Mas Riki deh. 2 orang di kanan jenengan, Mas. Mas Fajar. Mas Fajar. Mbak Asri. Coba Mas Riki yang kasih pertanyaan ke Mbak Asri. Berapa? 3 gitu. 3 di kiri jenengan. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Iya. Oke, Mbak Asri kasih pertanyaan ke Mas Fajar. 3 dari kiri. 3 di kiri. Ya 3 di kiri. Siapa? Gua Pak. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu dong biar tes. Ya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, saya mau mengingatkan kembali. Kita kan tadi sudah berjanji ya, sudah berikrar ya kan, sudah berikrar. Nah, nanti teman-teman, Mbak Asri tadi yang bilang ya kurang enak gitu ya, nanti takut dijabarin gitu ya. Sekarang sudah yakin ya. Sudah yakin, sudah terbuka ya. Nanti silakan untuk terbuka Mas Wahyu, Mas Putra, Mas Fajar, Mbak Asri, Mas Riki. Silakan terbuka dari masalah apa yang sedang dihadapi. Kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya. Dan teman-teman juga perlu mengingat kembali bahwa di sini ada namanya asas kerahasiaan. Nah, kita harus menjaga ya kan, seperti janji yang tadi, harus menjaga rahasia, tidak membeberkan apapun ya. Oke? Ya Bu. Oke. Saya ingatkan juga kembali nanti cara untuk pelaksanaannya nanti dimulai dari saya untuk mengungkapkan masalahnya ya, dimulai dari saya lalu ke arah jarum jam atau gimana, ke arahnya kanan saya atau kiri saya? Kiri ya, ke Mas Wahyu, nanti terakhirnya nanti Mas Riki untuk mengungkapkan masalah sendiri-sendiri. Setelah itu kita tetapkan satu masalah yang akan dibahas dan semuanya memberikan solusi sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh teman kita. Seperti itu ya. Ya Bu. Tapi teman-teman harus benar-benar bisa mendengarkan ya, menjadi pendengar yang benar. Jadi pendengar yang baik, harus bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman-temannya ya. Jangan memotong, jangan benar mas, jangan gitu ya. Jangan gitu, harus oh ya saya dengarkan dulu sampai selesai. Oh sudah mas, saya mau memberikan solusi, saya mau bertanya, mungkin boleh bertanya, jangan tiba-tiba kayak nanti boleh bertanya nggak Bu? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya, boleh silahkan bertanya, kan kita mau cari solusinya bareng-bareng seperti itu. Ya Bu. Oke, bagaimana kita sudah siap untuk melaksanakan konseling kelompok? Insya Allah Ya, siap. Bu. Kok kayak kurang greget ya? Bagaimana sudah siap? Siap. Oke, gitu dong ya. Oke, nanti teman-teman saya ulangin lagi ya. Aktif, oke. Silahkan mengutarakan apa yang ingin diutarakan, silahkan aktif, tidak perlu takut, kita ada asas kerahasiaan, kita sudah berjanji. Seperti itu? Oke? Oke. Dimulai dari saya ya. Perkenalan nama saya Papa, saya ada masalah di finansial karena ini nggak tahu ya, mungkin molor karena harusnya hari ini sudah gajian tapi belum, dan saya harus menabung untuk sebentar lagi saya menikah. Jika memang masalah saya akan dibicarakan nanti, saya mohon solusinya. Kiri saya Wahyu Nugroho. Masalah yang saya alami itu bangun kesiangan. Itu karena malamnya itu membantu orang tua sampai agak pagi, jadi susah untuk bangun pagi. Terus lanjut untuk berarti Mas Wahyu bangun kesiangan ya, Iya, karena Bu. membantu orang tua. Iya. Masalah saya juga kurang lebih sama seperti Mas Wahyu, yaitu terlambat bangunnya kesiangan karena malamnya itu saya mengerjakan tugas. Oke, berarti bangun kesiangan karena kemalaman ngerjain Iya. tugas. Ya, jadi saya Perkenalkan saya Fajar Darmojo. Kalau permasalahan dari saya itu juga bangun kesiangan karena malamnya itu ngegame sama teman-teman. Bangun kesiangan karena kasihkan ngegame sama teman-teman ya. Iya Bu. Oke, dan Sebelah kiri saya. Perkenalkan nama saya Sri Restu. Di sini masalah saya karena saya sering terlambat masuk ke sekolah. Karena kalau
malam saya susah tidur dan hanya keasikan scroll TikTok. Oke, scroll TikTok sambil lupa waktu mungkin ya, sampai terkasihkan. Oke, Stanley. Sebelah kiri saya. Kalau masalah yang saya alami, kalau kesiangan karena main game sampai pagi. Main game sama kayak Mas Fajar berarti main game ya. Oke, kita kesepakatan dulu mau masalah siapa mungkin yang mau dibahas. Saya. Pak Asri, bagaimana kawan-kawan yang lain? Saya kurang setuju. Ya, kenapa Mas? Kalau menurut saya ada masalah dari teman-teman yang lain yang lebih layak untuk diselesaikan lebih dahulu. Kalau menurut saya dari masalahnya Mas Wahyu, karena masalahnya Mas Wahyu menurut saya cukup kompleks gitu, yang berhubungan dengan orang tua juga. Oke. Nah, Mas Wahyu, apakah bersedia dibahas pertama? Ya, sebetulnya kayak agak ragunya itu karena malu untuk mengungkapkan permasalahan, tapi ya dicoba dulu. Gak apa-apa, kan harus terbuka ya, kita sudah berjanji teman-teman yang lainnya. Bagaimana Mas Riki, Mbak Asri, Mas Fajar, apakah sepakat? Sepakat. Oke, silakan Mas Wahyu untuk mengungkapkan masalahnya secara lebih kompleks. Masalah saya itu yang pertama susah bangun pagi, terus juga kalau di sekolah itu kayak agak kecapean juga karena malamnya membantu orang tua. Nah, di situ kenapa saya bisa bangunnya molor itu karena saya setiap malam itu membantu orang tua saya jualan. Terus jualannya juga sampai agak pagi juga, jadi sekitar jam 1-an. Mungkin itu yang menyebabkan saya bangun kesiangan. Oke, jadi karena bantu orang tua tadi ya. Iya. Oke, ada feedback dulu mungkin dari teman-teman yang lain. Saya mau bilang dulu. Ya, boleh silakan. Mas Wahyu udah pernah nyoba kayak pasang alarm dulu belum, kayak biar nggak telat masuk sekolah? Oke, boleh dijawab Mas Wahyu? Biar nggak kesiangan. Itu sebetulnya sudah Mbak, tapi ya ada beberapa waktu kalau emang tubuh saya lagi capek jadi nggak kedengeran, jadi enak tidur dan enak tidurnya kedengeran lagi. Oke, mau ada feedback lain mungkin? Ya, Bu. Iya. Kalau boleh tahu Mas Wahyu dan orang tua itu jam berapa? Pulang sekolah jam berapa? Itu kalau pulang sekolah kan jam 2 Mas. Terus untuk kalau membantu orang tua itu persiapan itu sekitar jam 5. Nah, nanti setelah maghrib itu baru berangkat untuk ke lokasi buka warungnya. Mau ada lagi Mas Riki atau mungkin yang lain? Saya Ya. biasanya Mas Wahyu kalau bantu orang tua pulangnya jam berapa? Sekitar jam 1 sampai setengah 2 Mas. Pagi ya? Iya. Oke. Mas Fajar mungkin mau menambahi? Sebenarnya maaf ya Mas Wahyu, kan kita pulang sekolah itu jam 2. Kalau boleh tahu kegiatan dari pulang sekolah sampai mau bantu orang tua itu ngapain aja? Saya ke warnet Mas, main game online di warnet. Oke, baik. Terima kasih teman-teman ya sudah bertanya, mungkin melakukan brainstorming pada Mas Wahyu. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang terpikir, kayaknya solusi seperti ini bisa ini Mas, gitu. Mungkin ada? Ya, silakan Mbak Asri. Kalau mendengar dari masalahnya Mas Wahyu sendiri, kalau solusi dari saya pribadi adalah, kan tadi kalau pulang sekolah jam 2 sampai jam 5 kan main game online di warnet. Iya. Kalau saran dari saya, sebaiknya Mas Wahyu digunakan untuk tidur siang. Kan kita kan normalnya tidurnya 8 jam. Bagaimana Mas Wahyu atas saran atau solusi dari Mbak Asri? Iya, terima kasih untuk sarannya. Mungkin akan saya coba. Ya, semoga berhasil. Iya, amin. Mungkin dari yang lain ada solusi ataupun feedback? Mas Riki? Oh iya, Mas Putra. Saya cuma nambahin dari Mbak Asri aja. Boleh. Ya, seperti yang disampaikan tadi, manusia porsi tidurnya tiap hari kan hampir 6 sampai 8 jam. Mungkin setelah pulang sekolah bisa digunakan untuk tidur mungkin 2 sampai 3 jam gitu. Jadi nanti setelah pulang dari warung itu nanti
bisa tercukupi gitu waktu tidurnya. Oke. Bagaimana Mas Wahyu, ada gitu mungkin? Terima kasih Mas. Sudah? Mas Fajar atau Mas Riki mungkin ada? Iya, silakan. Kalau dari saya mungkin lebih bilang ke orang tua ya Mas. Soalnya kan Mas Wahyu juga posisi masih sekolah. Dan kalau ngebantu orang tua juga nggak usah sampai malam, nggak usah sampai tutupnya gitu Mas. Ya Mas. Mungkin sudah pernah dicoba Mas Wahyu? Kalau untuk itu saya kalau membantu sampai nggak sampai jam, kalau nggak nyampe selesai kayak rasa kasihanku. Sendiri ya. Oke. Mungkin Mas Riki mau menambahkan mungkin? Kalau dari saya, Mas Wahyu bisa lebih mengatur waktu setelah pulang sekolah. Kan sudah masih belajar, ada semacam waktu untuk belajar dan tidur. Ada feedback mungkin dari yang lainnya? Sudah. Mungkin Mas Wahyu mau menambahkan atau mau menjawab atau bagaimana mengenai solusi-solusi dari teman-teman yang sudah disampaikan kepada Mas Wahyu? Ya, terima kasih untuk semua masukan dan saran dari teman-teman. Mungkin kedepannya saya bisa menggunakan saran teman-teman untuk jam tidur saya tambah gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada, jadi gini, tadi kan sudah Mbak Asri, Mas Putra, Mas Fajar dan juga Mas Riki kan sudah menyampaikan solusi ya. Mungkin ada semisal ketika saya di posisi Mas Wahyu dan saya melakukan ini, akibat yang akan saya terima itu akan seperti ini gitu, paham nggak maksud saya? Bisa menyampaikan mungkin, silakan. Dari siapa? Iya, silakan. Kalau saya di posisi Mas Wahyu kan otomatis ya jam tidur berkurang. Nanti kan jatuhnya pasti lambat laun akan sakit yang pertama. Yang kedua kan juga gimana ya, kalau ada tugas kan nanti kan waktunya kan nggak cukup lah buat ngerjain tugas kan. Pasti kan kalau udah pulang dari bantu orang tua kan pasti tidur kecapean ya. Nanti kalau tugas itu nggak dikerjain, takutnya kan nanti kayak ketinggalan gitu. Baik, mungkin ada yang lain? Saya Bu. Iya, silakan Mas Putra. Maaf sebelumnya Mas Wahyu, saya izin bertanya. Kalau misal setiap hari kesehariannya seperti itu, nanti untuk pengerjaan tugasnya gimana? Ya itu tadi Mas, tidak ada anti. Jadi kayak umpamanya besok itu ada tugas yang harus dikumpulkan, nanti malamnya itu juga sekalian kerjain juga. Gimana, mungkin ada solusi atau feedback dari teman-teman yang lain? Saya Ya. sekalian bisa menawarkan solusinya. Kalau menurut saya setelah pulang sekolah itu mungkin 30 menit sampai 60 menit itu dipakai untuk mengerjakan tugas, lalu kan selanjutnya untuk pakai tidur. Nah, misal waktunya itu dikira masih belum cukup, nanti kan saat di warung itu sambil menunggu pelanggan, saat warungnya lagi sepi, itu bisa sedikit-sedikit mencicil mengerjakan tugas. Gimana Mas Bayu, mungkin ada feedback? Request nanti akan saya Baik. Oke. Jadi di sini mungkin akan saya sedikit jelaskan mengenai pendekatan behavioristik ya. Mungkin teman-teman kasih apa itu Bu gitu ya. Nah, di dalam pendekatan behavioristik itu ada 3 teman-teman. Jadi ada ansiden, ada kan ABC ya, ansiden, behavioristik, dan juga kira-kira yang tahu? Consequence, benar. Jadi mungkin udah sering banget ya di ini ya. Putra kayak waktu di ini aula denger ya. Iya, benar. Jadi ketika kita ada insiden atau perilaku yang terjadi, masalah yang terjadi itu di Mas Wahyu,
adalah bangun siang, karena malamnya sampai jam 2 ya Mas Wahyu ya, sampai jam 2 itu membantu orang tua. Tapi ada behavior atau yang perilaku yang dipermasalahkan itu dari Mas Wahyu adalah kurangnya istirahat ya Mas Wahyu ya. Jadi siang itu kurang istirahat begitu. Nah, untuk yang konsekuennya gitu ya, untuk yang konsekuen yang ketiganya atau C-nya itu, makanya Mas Wahyu bisa sampai bangun kesiangan. Dari solusi yang sudah ditawarkan teman-teman tadi, kita tarik kesimpulan bahwasannya ada bisa setelah pulang sekolah itu tidur dulu untuk memperbaiki jam tidur 6-8 jam tadi. Terus yang kedua bisa mengerjakan tugas sambil membantu orang tua juga. Dan yang ketiga, saran dari Mas Fajar itu mungkin bisa bilang ya dengan baik-baik ya, Pak Bu, kalau saya sampai jam 12 atau sampai jam 11 gimana, karena besok saya harus sekolah. Kalau memang belum bisa mengatur waktu ya Mas Riki ya, mengatur waktu di tidurnya, jadi tidak mengorbankan sekolah juga pagi hari. Kan kalau kebanyakan bolos juga gak baik kan, apalagi kalau tiba-tiba bangun jam 9, nggak mungkin dong berangkat. Pernah seperti itu? Iya kan, tidak mengorbankan waktu sekolah juga, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana sebelumnya saya mau tanya dulu, bagaimana Mas Wahyu? Apa sudah POM? Apa sudah menemukan solusi mungkin atau bagaimana? Sudah kayak ada jalan keluarnya gitu Bu. Udah ya? Dari semua kesibukan saya. Terus juga udah punya solusi juga depannya gitu. Oke, baik. Tangan dulu dong buat kita semua. Oke, alhamdulillah kita sudah melaksanakan konseling kelompok dengan baik. Mas Wahyu sudah mendapatkan solusi ya, Mas Wahyu ya. Nah, sebelum kita akhiri konseling kelompok pada hari ini, saya mau Mas Wahyu untuk merefleksikan apa yang sudah Mas Wahyu dapatkan di konseling kelompok ini. Coba, silakan. Yang saya dapat pada konseling hari ini yaitu saya lebih tahu cara membagi waktu, terus mengetahui apa itu namanya, jam-jam untuk saya belajar, untuk saya istirahat, terus juga lebih kayak menambah wawasan gitu Bu, kayak solusi dari orang lain gitu. Oke, di sini kan Mas Wahyu mendapatkan solusi ya, tapi saya juga mau pengen dengar dari teman-teman untuk merefleksikan apa yang sudah didapat di konseling kelompok di hari ini gitu. Mulai dari siapa? Mas Vicky, Mbak Asri? Ya, silakan. Dari konseling kelompok ini saya dapat memahami bagaimana cara mengatur waktu dan cara menyelesaikan masalah seperti kita menyelesaikan tugas, mepet deadline dan lain-lain, dan menambah wawasan juga. Oke, silakan yang lain. Terima kasih. Mas Putra, Mas Fajar, Mas Vicky. Ya, saya rasa dengan konseling kelompok ini bisa lebih yang saya rasakan bisa lebih memahami satu sama lain gitu, antar teman yang satu dengan yang lain, dan kita juga banyak belajar dari masalah yang dialami Mas Wahyu tadi, dan yang nantinya kita berharap tidak terjadi di teman yang lain gitu. Oke, terima kasih. Apa nih, Mas Fajar dulu atau Mas Riki dulu? Ya, dulu. Iya, silakan Mas Riki. Kalau dari saya menambah pengalaman, wawasan, saya lebih bisa mengatur waktu. Jadi, Oke, Mas Fajar. Ya kalau dari saya mungkin tidak jauh dari teman-teman juga Bu, mungkin yang menjadi poin kita bisa lebih mengatur waktu, lebih disiplin juga, jadi kita bisa belajar disiplin lah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, coba lihat dulu tadi ada yang bawa bolpen nggak? enggak Sebentar nih, sebentar. Nah, di sini saya ada namanya lembar kepuasan.
Langsung ya teman-teman untuk nanti dijawab gitu ya. Nah, tapi kan karena teman-teman itu tidak membawa, nanti silahkan untuk silahkan untuk dijawab. Tapi jangan kelihatan sama saudara lagi. Ya udah kalau. Oke. Nah, nanti silahkan dijawab, tapi tetap ingat dia jaga rahasia, jangan disebarluaskan. Ya, kalaupun mau nanti ini dibawa dulu, terus nanti jawabnya sepulang sekolah di ruang BK, itu nggak apa-apa. Atau mau dititipkan di sini dulu positif, kayaknya takutnya teman-teman pada kepo apa gimana gitu, nggak apa-apa dititipin di sini gitu. Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan dulu. Sudah bisa ya menjawab ini ya. Jadi kan nanti tinggal dicetak aja aspek yang nilai itu sangat memuaskan atau kurang memuaskan, dan jujur aja nggak apa-apa ya. Oke. Nah, tambahan untuk Mas Wahyu. Di sini ada lembar instrumen evaluasi hasil. Nanti Mas Wahyu bisa menjawab setelah ini, bisa ditanyakan ke saya dulu, nggak apa-apa. Ya. Ini lembar keduanya. Ya. Habis ini ditanyakan setelah konseling kelompok selesai, bisa ditanyakan ke saya dulu juga nggak apa-apa. Itu ya Mas Wahyu. Mungkin yang lain sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama, dan setelah itu doa dipimpin oleh Mas Putra. Ya, doa dulu baru alhamdulillah ya. Oke, monggo silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, waktunya sudah habis. Teman-teman bisa kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih. Mas Wahyu nanti di ruangan depan gitu. Ya Bu. Lewat sana Mas Putra. Oh. Itu diuji sama Pak Tama. Oh, iya. Nggak tahu.